Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Habib Ramadan. Saya mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia, Kampus Cibiru dari program studi Rekayasa Perangkat Lunak. Untuk kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan esai yang saya tulis sendiri untuk memenuhi tugas teks esai dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Untuk mengambil judul sendiri, saya mengangkat pembelajaran daring di kala pandemi. Kenapa saya memilih judul ini? Karena topik ini sedang hangat-hangatnya dibicarakan di masyarakat, terlebih bagi peserta didik yang terkena dampaknya, termasuk saya sebagai mahasiswa. Tercatat pada bulan ini, November 2020, sudah 1 tahun berlalu sejak pertama kali kasus COVID-19 muncul di Wuhan, Cina. Tak terasa sudah 1 tahun berlalu ya. Awalnya kita menyebut virus ini dengan corona. Kenapa disebut corona? Karena diambil dari kata Latin yang artinya mahkota. Dan menurut para ahli, bentuk dari corona ini memiliki duri-duri semacam mahkota. Apa kalian sudah tahu atau baru hari ini? Sekarang kita akrab menyebut virus ini dengan sebutan COVID-19. COVID-19 mulai merebak ke mancanegara, menjadikan pandemi bagi dunia, serta membuat kepanikan di mana-mana. Sudah 9 bulan lebih sejak diumumkan kasus pertama COVID-19 di Indonesia, pada 2 Maret 2020, pemerintah Indonesia menyuruh warganya untuk tetap berdiam diri di rumah. Hal ini membuat segala aktivitas kita dalam keseharian ikut terhambat. Banyak tempat umum ditutup untuk menghindari kontak fisik dan kerumunan, yang ujungnya beresiko penularan bagi manusia. Tentu saja sektor pendidikan terkena imbasnya. Untuk sementara kegiatan belajar di sekolah pun turut dihentikan, lalu dialihkan pada metode PJJ atau kepanjangan dari pembelajaran jarak jauh. Sejatinya, proses pembelajaran harus dilakukan secara langsung atau disebut tatap muka. Lalu, seberapa efektifkah metode pembelajaran daring ini? Dikutip dari Kumparan News, 27% nggak siap karena koneksi yang lemot dan nggak merata dan tidak merata karena di akhir Maret itu ada 70% sudah kembali ke kampung halaman masing-masing. Kata Nizam dalam rapat kerja bersama Komisi 10. Artinya masih banyak peserta didik yang terkendala dalam melaksanakan proses pembelajaran lewat daring ini. Hal ini menjadikan setiap peserta didik tidak mendapatkan fasilitas yang sama dan membuat kesenjangan kualitas pembelajaran. Masalah ini tidak terhenti sampai di situ. Terkendalanya kuota, internet, serta perangkat gawai yang digunakan menjadi masalah lain belum terselesaikan. Adanya peserta didik yang belum bisa membeli perangkat gawai menjadi masalah krusial. Pasalnya, jika tidak ada gawai, lalu bagaimana peserta didik akan melakukan daring? Seperti dikutip dari Tempo, setidaknya Setiawan mengungkapkan, terdapat lebih dari 46.000 sekolah yang tidak dapat merasakan PJJ, pembelajaran jarak jauh. Ini terjadi di mayoritas di daerah pelosok pegunungan, khususnya di daerah tertinggal, terluar, dan terdalam. Keterbatasan terhadap akses internet, listrik, tidak punya smartphone atau komputer membuat pembelajaran dilakukan dengan metode guru berkunjung ke rumah atau disebut luring. Tetapi metode ini tidak efektif sebab jumlah guru tak memadai jika harus melayani semua siswa satu persatu. Dan yang menjadi pertanyaan ialah, kenapa harus dilaksanakan PJJ bagi mereka? Jika pada akhirnya guru tetap berkunjung untuk menyampaikan materi dan memberatkan satu pihak.
Sebagai contoh penyelesaian, pemerintah dapat memberlakukan sistem daring dan luring dalam waktu bersamaan, seperti daring bagi mereka yang memenuhi persyaratan untuk daring, dan luring untuk mereka yang tidak memenuhi persyaratan untuk daring, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan seperti yang disarankan pemerintah. Satu lagi, permasalahan metode pembelajaran daring yang tidak kalah pentingnya ialah kuota internet yang mahal bagi masyarakat. Dikutip dari kompas.com, penggunaan data untuk sekolah online via Zoom bisa mencapai 360 MB pada kualitas rendah hingga 1,35 GB pada kualitas tinggi per jamnya. Tentu ini angka yang cukup menguras juga untuk para siswa, kuota para siswa. Berbeda lagi via Gmeet memerlukan 225 MB hingga 1,44 GB per jamnya. Untungnya pemerintah kita sudah menyiasati hal tersebut dengan menjalin kerjasama antara pemerintah dengan provider di Indonesia. Jadi, setiap anak yang terdaftar sebagai peserta didik mendapatkan subsidi kuota dari pemerintah rata-rata 50 GB per orangnya. 50 GB ini dibagi menjadi 5 GB kuota utama dan 45 GB kuota pendidikan yang hanya bisa dipakai aplikasi tertentu. Dalam kasus ini saya mengambil contoh provider Telkomsel ya. Pemerintah mengeluarkan anggaran sekitar 7,2 triliun seperti yang dilansir dari CNN Indonesia. Tapi apakah itu telah tepat sasaran? Sayangnya minimnya data dan terkesan terburu-buru, apalagi pemerintah didesak untuk membuat suatu tindakan yang nyata pada masa pandemi ini, membuat pemerintah mengambil jalan cepat atau jalan pintas. Salah satu contoh yang sekiranya tidak tepat sasaran ialah pembagian kuota pada peserta didik yang menempuh pendidikan S1 ke atas, seperti sarjana 2, sarjana 3. Hal ini tidak memerlukan karena mungkin sebagian besar mereka sudah mendapatkan penghasilan dari pekerjaan mereka sendiri, berbeda dengan pendidikan yang ada di bawahnya seperti S1, SMA, SMP, dan SD sekalipun, yang memerlukan masih tergantung dengan orang tua. Kita semua pasti berharap pandemi ini segera usai, agar semua aktivitas kita sebelumnya berjalan menjadi normal kembali. Dan untuk saat ini kita hanya bisa mengikuti apa yang disarankan oleh pemerintah, serta pemerintah harus banyak berevaluasi diri akan menjalankan programnya, supaya semua kebijakan yang diambil menjadi solusi yang ampuh dan efektif. Sebagai contoh, pemerintah mungkin bisa mengoptimalkan anggaran kuota dengan melihat siapa yang perlu menerima kuota subsidi dan siapa yang tidak perlu menerimanya, serta membagi dua anggaran tersebut ke peserta didik yang belum bisa membeli gawai untuk mengikuti pembelajaran yang disarankan. Terus hal ini juga berlaku seperti terhadap guru dan lainnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah-salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.